Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perancangan Learning Trail Ecotechno Farming sebagai model edukasi, eduwisata, dan penguatan kelembagaan di Living Lab Ekotani Mandala yang beranggotakan Yasmin Kaila dengan NPM 240093, Amalia Nurul dengan NPM 240096, Hanifah Citra Fania dengan NPM 240103, dan Muhammad Syafiq Abiu dengan NPM 240110. Selanjutnya ada latar belakang dari Living Lab. Living Lab memiliki potensi sebagai ruang edukasi berbasis pertanian berkelanjutan. Kawasan belum memiliki jalur pembelajaran yang terintegrasi dan diperlukan model learning trail untuk menghubungkan seluruh titik edukasi. Dan tujuan dari Living Lab ini adalah mengidentifikasi kondisi existing, merancang learning, trail ecotechno farming, menyusun model pembelajaran dan kelembagaan, dan mendukung pengembangan eduwisata berkelanjutan. Selanjutnya ada analisis sistem dan relung integrasi. Living Lab terdiri dari tiga, yaitu edukasi, eduwisata, dan kelembagaan. Edukasi yaitu learning trial, praktikum, dan penelitian seperti nomor satu praktikum, dua penelitian, dan tiga demonstrasi teknologi. Dan yang kedua ada eduwisata, paket wisata, workshop, dan farm tour, yaitu terdiri dari learning trail, workshop, dan farm to table. Dan ketiga ada kelembagaan yaitu kolaborasi stakeholder dan pengelola, terdiri dari universitas, kelompok tani, KWT, UMKM, dan lain-lain. Selanjutnya ada model pembelajaran Learning Trail. Model pembelajaran dari Living Lab Ekotani Mandal ini menggunakan konsep Learning Trail, yaitu jalur pembelajaran yang menghubungkan seluruh titik edukasi dalam satu alur yang terintegrasi. Pengunjung memulai kegiatan dari area parkir dan saung edukasi untuk memperoleh pengenalan mengenai konsep eco-techno farming. Kemudian melanjutkan ke area persemaian, kebun budidaya, dan kolam untuk mempelajari proses budidaya serta pengelolaan sumber daya air. Selanjutnya, pengunjung mengamati pemanfaatan limbah pada area biomasa dan biogas, melihat pengelolaan hasil melalui konsep farm to table di saung ekotani, serta memahami pentingnya konservasi pada area hutan mini. Seluruh rangkaian pembelajaran diakhiri di amfiteater sebagai tempat diskusi dan refleksi sehingga pengunjung dapat memahami keterkaitan antara biomasa, air, energi, dan produk dalam sistem pertanian berkelanjutan. Selanjutnya ada titik edukasi. Titik edukasi diperlukan untuk mengikuti alur eco-techno farming sehingga setiap lokasi terhubung dan mendukung proses belajar. Pada rancangan Living Lab Ekotani Mandala, setiap titik edukasi disusun mengikuti alur eco-techno farming sehingga membentuk proses pembelajaran yang terintegrasi. Kegiatan diawali di saung edukasi sebagai tempat orientasi untuk memperkenalkan konsep eco-techno farming, alur pembelajaran, dan tujuan kunjungan. Selanjutnya, pengunjung menuju area persemaian untuk mempelajari proses pembibitan. Kemudian ke kebun budidaya untuk melihat penerapan LEISA atau pertanian berkelanjutan dengan input eksternal yang rendah. Pembelajaran kemudian dilanjutkan ke kolam dan sistem air untuk memahami konservasi serta pengelolaan sumber daya air dalam pertanian. Setelah itu, pengunjung mengamati pemanfaatan limbah pada area biomasa dan biogas yang menunjukkan bagaimana sisa hasil pertanian dapat diolah menjadi kompos dan energi alternatif. Di saung ekotani, pengunjung melihat proses pengelolaan hasil melalui konsep farm to table, kemudian mengenal pentingnya keanekaragaman hayati pada area hutan ini. Seluruh rangkaian kegiatan pun diakhiri di amfiteater sebagai ruang diskusi dan refleksi sehingga pengunjung memperoleh pemahaman yang utuh mengenai hubungan antara biomasa, air, energi, dan produk dalam sistem pertanian berkelanjutan. Oke, pada slide ini dijelaskan bagaimana sistem ekotechno farming di Living Lab Ekotani Mandala itu bekerja secara terintegrasi melalui aliran biomasa, air, energi, dan produk.
Pertama, aliran biomasa berasal dari sisa tanaman dan limbah budidaya. Limbah tersebut tidak langsung dibuang, tetapi diolah menjadi kompos atau biogas, kemudian dimanfaatkan sebagai pupuk atau sumber energi. Dengan begitu, limbah dapat kembali menjadi input produksi sehingga mendukung sistem pertanian yang lebih sirkular. Selanjutnya di aliran air, aliran yang berasal dari embung atau kolam dimanfaatkan untuk irigasi tanaman sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien dan mendukung kebutuhan budidaya. Kemudian aliran energi ini itu limbah organik dimasukkan ke dalam biodigester untuk menghasilkan biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif di kawasan Living Lab. Terakhir, aliran produk meliputi hasil budidaya tidak hanya dipanen tetapi juga diolah dan dipasarkan melalui konsep farm to table. Jadi produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah sekaligus menjadi media pembelajaran bagi pengunjung mengenai proses dari budidaya hingga produk siap dikonsumsi. Selanjutnya adalah model kelembagaan Living Lab. Menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan tidak dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi melalui kolaborasi berbagai stakeholder. Universitas Pajajaran berperan sebagai mitra akademik yang mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, sampai ke evaluasi. Di tingkat pelaksanaan terdapat kelompok tani, kemudian KWT, dan berakhir di UMKM yang mendukung promosi, pemasaran, serta pengembangan usaha. Selain itu, sekolah dan masyarakat juga ikut terlibat melalui kegiatan edukasi, praktik di lapangan, serta partisipasi dalam berbagai program. Selanjutnya di hasil dan analisis kelayakan. Berdasarkan rancangan yang telah dibuat, Living Lab Ekotani Mandala memberikan manfaat pada 3 aspek utama. Yang pertama itu manfaat ekologis, yaitu melalui penerapan sistem pengelolaan biomasa menjadi kompos dan biogas serta konservasi air. Yang kedua itu manfaat ekonomi, yaitu menghasilkan produk pertanian segar maupun olahan, menerapkan konsep farm to table, serta membuka peluang pengembangan UMKM. Ketiga adalah manfaat pembelajaran. Dari Learning Trail menghubungkan seluruh titik edukasi sehingga pengunjung dapat belajar secara langsung melalui praktik lapangan, demonstrasi teknologi, dan media pembelajaran yang interaktif. Jadi secara keseluruhan, Living Lab Ekotani Mandala dinilai layak untuk dikembangkan secara bertahap sebagai kawasan pembelajaran, eduwisata, dan pertanian berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis yang tadi, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk mendukung keberhasilan dan keberlanjutan dari program Living Lab Ekotani Mandala ini. Rekomendasi pertama yaitu penguatan kelembagaan dan koordinasi antar stakeholder melalui pembagian peran yang jelas serta sistem manajemen yang lebih terstruktur agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif. Rekomendasi yang kedua adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, manajerial, dan kewirausahaan secara berkelanjutan, sehingga kemampuan pengelola dan masyarakat dapat terus berkembang. Selanjutnya, perlu dilakukan optimalisasi potensi ekonomi dengan memperkuat branding, melakukan inovasi produk, serta memperluas jaringan pemasaran agar dapat meningkatkan nilai ekonomi yang dihasilkan. Selain itu, pengembangan fasilitas dan media pembelajaran juga perlu ditingkatkan agar kegiatan edukasi menjadi lebih menarik, efektif, dan interaktif. Terakhir, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan program tetap berjalan sesuai tujuan serta berkelanjutan dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.